Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun Mimin mohon tonton video ini sampai habis ya guys, agar tidak gagal paham. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Setelah beberapa waktu main kucing-kucingan, akhirnya Helmi mengetahui kalau Siska bekerja di toko organik miliknya. Ketika Helmi datang ke toko, Siska yang saat itu sedang merapikan toko tidak bisa menghindar lagi, dan Helmi akhirnya tahu kalau Siska bekerja di toko miliknya. Dan rasa rindu yang Siska pendam begitu lama tidak bisa Siska tahan lagi. Siska pun memeluk Helmi. Dan Tante Monik akhirnya atas bantuan Pak Dirga bekerja sebagai staf di kantornya Pak Dirga. Sementara itu Leo yang tersadar dari komanya menanyakan kepada dokter dan perawat kalau saat ini ia ada di mana. Dokter dan perawat itu pun menjelaskan kalau mereka telah menemukan Leo dalam keadaan terluka parah dan Leo koma selama 5 tahun. Dan selama itu pula tidak ada keluarga yang mencari Leo. Akhirnya Leo pun pulang ke rumah, yang hal ini membuat semua orang pun jadi kaget karena mereka menyangka kalau Leo selama ini sudah meninggal. Dan Helmi akhirnya mendapatkan rumahnya Siska yang dibilang oleh dokter Kori kalau itu adalah rumah Siska pemberian dari Chris. Namun cerita ini adalah prediksi Mimin semata yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Karena ini adalah menurut prediksi Mimin yang Mimin himpun dari cerita pada episode kemarin, di mana diceritakan Siska yang sedang butuh biaya akhirnya mencari pekerjaan. Tapi tempat Siska bekerja adalah kantor miliknya Helmi dan manajernya adalah Leha bekas membantu Tante Marisa. Tapi Leha ini kelakuannya kurang baik kepada Siska, yang pada awalnya Siska sudah mau mengundurkan diri, tapi Siska yang butuh biaya akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di tokonya milik Helmi. Dan Helmi yang saat itu tiba-tiba saja kembali ke toko langsung bersembunyi di gudang, yang hampir saja Helmi mengetahui kalau Siska ada di dalam gudang itu. Namun untungnya Leha berhasil mengecoh Leo. Sementara itu di scene lain, Pak Dirga bertemu dengan Tante Monik di rumah sakit. Pak Dirga menanyakan ada apa Tante Monik di rumah sakit itu. Dan Tante Monik menjelaskan kalau cucunya Leora saat ini sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Bu Monik pun menanyakan kepada Pak Dirga, ia ingin mencari pekerjaan. Apakah di kantornya Pak Dirga ada pekerjaan? Pak Dirga pun mengatakan ada pekerjaan, dan Tante Monik harus memberikan surat lamaran ke kantornya Pak Dirga. Dan di scene lain juga terlihat Helmi dan Dokter Kori mengadakan pertemuan. Dokter Kori kembali menghasut Helmi untuk mengatakan agar Helmi meninggalkan Siska karena saat ini Siska sudah menikah dan dengan Chris dan punya anak. Namun Helmi masih ragu akan perkataan Dokter Kori ini. Dengan ragunya Helmi, akhirnya Dokter Kori memberikan alamat rumahnya Siska yang dibilang oleh Dokter Kori itu adalah milik Siska atas pemberian Chris. Sementara itu Leo yang dinyatakan meninggal ternyata masih koma di rumahnya perawat yang saat ini dirawatnya selama 5 tahun.
Ketika itu mereka menemukan Leo dalam keadaan terluka parah dan dalam keadaan koma yang cukup lama. Perawat itu dengan setia melawat Leo di rumahnya selama 5 tahun. Namun dokter mengusulkan kepada perawat itu karena ini sudah terlalu lama, alat ventilator itu harus dibuka karena akan sia-sia saja. Sedangkan keluarganya tidak ada yang mencari keberadaan Leo. Dengan berat hati, perawat itu pun akhirnya setuju dengan usul dokter untuk membuka ventilator yang ada pada Leo. Namun ketika perawat itu membuka ventilatornya, tiba-tiba saja tangan Leo bergerak dan dokter itu langsung berlari melihat kejadian ini dan ternyata benar saja. Leo pun akhirnya tersadar dan membuka matanya langsung memanggil nama Siska. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon tolong dukung bantuannya dengan tekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.